Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin dengan NPM 246400064 akan mempresentasikan analisis kapasitas jalan dan tingkat pelayanan ruas jalan Solo Purwodadi. Transportasi darat merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat di berbagai bidang ekonomi, pendidikan, industri, perdagangan, sosial, dan pemerintahan. Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kelancaran sistem transportasi yang tersedia karena menjadi sarana utama dalam menunjang mobilitas manusia. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahun. Ruas Jalan Solo Purwodadi merupakan salah satu jalur utama penghubung antar kota Surakarta dengan Kabupaten Grobogan yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung aktivitas kendaraan bermotor. Tingginya aktivitas tersebut menyebabkan kondisi lalu lintas pada beberapa titik tertentu menjadi cukup padat, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Rumusan masalah. Pertama, berapakah volume lalu lintas ruas jalan Solo Purwodadi? Kedua, berapakah kapasitas jalan pada ruas jalan Solo Purwodadi berdasarkan kondisi sekarang existing dan metode PKJI 2023. Ketiga, berapa nilai derajat kejenuhan pada ruas jalan Solo Purwodadi? Dan terakhir, bagaimana tingkat pelayanan jalan pada ruas jalan Solo Purwodadi berdasarkan analisis lalu lintas? Tujuan penelitiannya adalah mengetahui volume lalu lintas pada ruas jalan Solo Purwodadi, menghitung kapasitas jalan pada ruas jalan Solo Purwodadi berdasarkan metode PJKI 2023, menentukan nilai derajat kejenuhan pada ruas jalan Solo Purwodadi, mengetahui tingkat pelayanan pada ruas jalan Solo Purwodadi berdasarkan kondisi lalu lintas existing. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan kendaraan bermotor, tetapi juga melibatkan seluruh pengguna jalan seperti pejalan kaki, pesepeda, kendaraan tidak bermotor, dan fasilitas pendukung lainnya. Salah satu ruas jalan yang memiliki aktivitas lalu lintas tinggi adalah ruas jalan Solo Purwodadi. Ruas jalan tersebut menjadi jalur utama penghubung antara kota Surakarta dan Kabupaten Grobogan, sehingga dilalui oleh berbagai jenis kendaraan seperti sepeda motor, mobil penumpang, bus, dan serta kendaraan angkutan barang. Selain peningkatan volume kendaraan, kondisi geometrik jalan juga mempengaruhi kelancaran lalu lintas. Jalan dengan lebar yang sempit, jumlah lajur terbatas, serta kondisi permukaan jalan yang kurang baik dapat menyebabkan penurunan kapasitas jalan. Berikut adalah unsur-unsur lalu lintas. Yang pertama, pengguna jalan, kedua, kendaraan, ketiga, jalan, dan terakhir, peraturan lalu lintas. Karakteristik lalu lintas merupakan sifat atau kondisi arus kendaraan pada suatu ruas jalan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja lalu lintas. Melalui analisis tersebut, karakteristik lalu lintas dapat diketahui kondisi arus kendaraan pada suatu ruas jalan, apakah masih dalam kondisi lancar, padat, ataupun sudah mengalami kemacetan. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam interval waktu tertentu. Volume lalu lintas biasanya dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Faktor yang mempengaruhi volume lalu lintas yaitu jumlah penduduk, aktivitas ekonomi masyarakat, dan tata guna lahan, kondisi geometrik jalan, waktu perjalanan, ketersediaan transportasi umum, pertumbuhan kendaraan pribadi. Kecepatan lalu lintas adalah jarak yang ditempuh kendaraan dalam satuan waktu tertentu. Kecepatan kendaraan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kelancaran arus lalu lintas. Semakin tinggi kecepatan kendaraan, maka lalu lintas cenderung lebih lancar. Dan begitu sebaliknya, apabila kecepatan kendaraan rendah, maka menunjukkan adanya kepadatan ataupun gangguan pada arus lalu lintas. Hambatan samping adalah aktivitas di sekitar jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan. Hambatan samping menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kapasitas jalan dan tingkat pelayanan jalan. Hambatan samping biasanya terjadi
pada kawasan perdagangan, pasar, sekolah, terminal, dan kawasan permukiman yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi. Berikut bentuk-bentuk hambatan samping. 1. Kendaraan parkir di badan jalan. 2. Kendaraan keluar masuk area parkir. 3. Pejalan kaki menyeberang jalan. 4. Aktivitas perdagangan di tepi jalan. 5. Kendaraan berhenti sembarangan. 6. Angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang. 7. Aktivitas bongkar muat barang. Berikut hambatan samping dapat menyebabkan 1. Penurunan kecepatan kendaraan. 2. Berkurangnya kapasitas jalan. 3. Tundaan perjalanan. 4. Kemacetan lalu lintas. 5. Penurunan tingkat pelayanan jalan. Dan yang keenam, meningkatnya risiko kecelakaan. Derajat kejenuhan adalah rasio antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan pada suatu ruas jalan dalam periode waktu tertentu. Derajat kejenuhan digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan arus kendaraan dan kemampuan jalan dalam melayani volume lalu lintas. Pada ruas jalan Solo Purwodadi, nilai derajat kejenuhan dipengaruhi oleh tingginya volume kendaraan dan hambatan samping yang terjadi di sekitar jalan. Aktivitas kendaraan angkutan barang, kendaraan parkir di badan jalan, dan aktivitas perdagangan menyebabkan kapasitas jalan berkurang sehingga nilai derajat kejenuhan menjadi lebih tinggi. Nilai derajat kejenuhan digunakan untuk menentukan kondisi lalu lintas pada suatu ruas jalan. Nilai tersebut menunjukkan tingkat kepadatan kendaraan dan kemampuan jalan dalam melayani arus lalu lintas. Berikut adalah tabel nilai kondisi lalu lintas dengan nilai DS kurang dari 0,60 adalah arus lalu lintas lancar. Dengan nilai 0,60 sampai 0,75 adalah arus lalu lintas stabil. 0,75 sampai 8,5 adalah arus mulai padat. 0,85 sampai 1 kondisi mendekati jenuh. Dengan nilai DS lebih dari 1 yaitu kemacetan lalu lintas. Tingkat pelayanan jalan atau level of service merupakan ukuran kualitas operasional lalu lintas. Berdasarkan kondisi arus kendaraan yang dirasakan oleh pengguna jalan pada ruas jalan Solo Purwodadi, tingkat pelayanan jalan dipengaruhi oleh tingginya aktivitas kendaraan serta hambatan samping yang terjadi di sekitar jalan. Kondisi lalu lintas yang padat terutama pada jam sibuk menyebabkan kendaraan mengalami tundaan perjalanan dan penurunan kecepatan. Tingkat pelayanan jalan biasanya dinyatakan dalam huruf A sampai F. Setiap kategori menunjukkan kondisi arus lalu lintas yang berbeda berdasarkan tingkat kepadatan kendaraan dan kemampuan jalan dalam melayani arus lalu lintas. Adapun fungsi pelayanan jalan, faktor pelayanan jalan, dan klasifikasi jalan, dampak pelayanan jalan, dan upaya meningkatkan pelayanan jalan sebagai berikut. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada ruas jalan Solo Purwodadi yang berada di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Ruas jalan yang ditinjau merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan kota Surakarta dengan Kabupaten Grobogan yang memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi antar wilayah. Namun pada beberapa titik tertentu sering terjadi perlambatan kendaraan akibat tingginya volume lalu lintas dan aktivitas samping jalan. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya dilakukan analisis kapasitas jalan dan tingkat pelayanan jalan untuk mengetahui kemampuan ruas jalan dalam melayani arus kendaraan. Penelitian ini dilaksanakan pada hari kerja karena volume kendaraan pada hari kerja cenderung lebih tinggi dibandingkan hari libur. Pengambilan data dilakukan pada jam sibuk pagi, siang, dan sore hari. B. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk mendukung proses analisis kapasitas jalan dan tingkat pelayanan lalu lintas pada ruas jalan Solo Purwodadi. 1. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui survei lapangan pada lokasi penelitian. Kedua, data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, buku, jurnal penelitian, dan pedoman kapasitas jalan Indonesia (PKJI 2023). C. Metode survei meliputi survei volume lalu lintas, survei hambatan samping, survei geometri jalan. D. Metode analisis data
meliputi analisis volume lalu lintas, analisis kapasitas jalan, analisis derajat kejenuhan, dan analisis tingkat pelayanan jalan. A. Gambaran umum lokasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi kepadatan lalu lintas paling tinggi terjadi pada sore hari karena volume kendaraan meningkat secara signifikan dibandingkan waktu lainnya. Tingginya volume kendaraan menyebabkan kecepatan kendaraan menurun dan sering terjadi antrean kendaraan, terutama pada titik-titik yang memiliki aktivitas samping tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas jalan yang tersedia mulai mendekati bahkan melebihi kemampuan pelayanan jalan, sehingga diperlukan analisis lanjut mengenai kapasitas jalan dan derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan jalan pada ruas penelitian. Penelitian terdahulu mengenai evaluasi pelayanan lalu lintas dan meningkatkan potensi kemacetan. Pemilihan ruas jalan Solo Purwodadi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu tingginya aktivitas kendaraan, keberadaan hambatan samping yang cukup besar, serta pentingnya ruas jalan tersebut sebagai jalur penghubung utama antar wilayah. Selain itu, ruas jalan ini sering mengalami kepadatan lalu lintas, terutama pada hari kerja, sehingga dianggap representatif untuk dilakukan penelitian terkait analisis kapasitas jalan dan tingkat pelayanan jalan. Berdasarkan hasil survei lapangan, diperoleh data volume kendaraan yang menunjukkan bahwa arus lalu lintas pada ruas jalan Solo Purwodadi tergolong cukup tinggi, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Kendaraan yang paling dominan melintas adalah sepeda motor, sedangkan kendaraan berat seperti bus dan truk memiliki jumlah lebih sedikit namun tetap memberikan pengaruh terhadap kondisi lalu lintas karena membutuhkan ruang gerak yang lebih besar. Berikut adalah tabel volume lalu lintas kendaraan. Pertama, jenis kendaraan sepeda motor. Pagi dengan jumlah 2150, siang 1820, dan sore 2340. Kedua, mobil penumpang. Pada jam pagi 720, siang 610, dan sore 790. Bus pagi 85, siang 72, sore 90. Truk ringan 140 pada pagi hari, pada siang hari 125, pada sore hari 165. Truk berat pada pagi hari 95, pada siang hari 88, dan sore hari 110. Dengan total kendaraan per jam pada pagi hari yaitu 3190, pada siang hari 2715, dan pada sore hari 3495. Berdasarkan tabel di atas, volume kendaraan tertinggi terjadi pada sore hari dengan total kendaraan mencapai 3495 kendaraan per jam. Tingginya volume kendaraan pada sore hari dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas masyarakat yang pulang kerja, aktivitas pendidikan, serta kegiatan perdagangan dan distribusi barang antar wilayah. Selain itu, pada sore hari banyak kendaraan angkutan barang yang mulai beroperasi sehingga menambah kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan penelitian. Pada penelitian ini mendapatkan hasil perhitungan derajat kejenuhan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pertama, waktu pengamatan di pagi hari. Volume kendaraan mencapai 3190 dengan kapasitas jalan 2255 dan nilai DS 100,41. Pada siang hari, volume kendaraan mencapai 2715 dan kapasitas jalan 2255 dan menghasilkan nilai DS 1,20. Serta sore hari, volume kendaraan mencapai 3495 dengan kapasitas jalan 2255 yang menghasilkan nilai DS 1,55. Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa nilai derajat kejenuhan pada seluruh periode pengamatan berada di atas angka 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa volume kendaraan yang melintas telah melebihi kapasitas jalan, sehingga kondisi lalu lintas berada pada kondisi jenuh dan mengalami kemacetan. Nilai derajat kejenuhan tertinggi terjadi pada sore hari, yaitu sebesar 1,55. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arus lalu lintas pada sore hari sangat padat dan kendaraan mengalami tundaan perjalanan yang cukup tinggi. Analisis tingkat pelayanan jalan dilakukan berdasarkan
nilai derajat kejenuhan atau DS yang diperoleh dari hasil perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Penentuan tingkat pelayanan jalan mengacu pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI 2023. Berdasarkan pedoman tersebut, tingkat pelayanan jalan dibagi menjadi 6 kategori, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Tingkat pelayanan A menunjukkan kondisi arus lalu lintas dengan sangat baik dan kendaraan dapat bergerak dengan bebas. Sedangkan tingkat pelayanan F menunjukkan kondisi lalu lintas sudah mengalami kemacetan dengan arus kendaraan yang tidak stabil. Berikut adalah klasifikasi tingkat pelayanan jalan. Tingkat pelayanan A dengan nilai DS 0 sampai 0,20 berarti karakteristik lalu lintasnya adalah arus bebas, kendaraan bergerak tanpa hambatan. B 0,21 sampai 0,44 yaitu memiliki karakteristik lalu lintas arus stabil dan hambatan kecil. Tingkat pelayanan C dengan nilai DS 0,45 sampai 0,74 yaitu memiliki karakteristik arus stabil dan kecepatan mulai terbatas. Tingkat pelayanan D dengan nilai DS 0,75 sampai 0,84 memiliki karakteristik lalu lintas mendekati tidak stabil. E dengan nilai DS 0,85 sampai 1 kapasitas jalan memiliki karakteristik mendekati jenuh. Tingkat pelayanan F dengan nilai DS lebih dari 1 memiliki karakteristik lalu lintas yaitu arus macet dan tidak stabil. Berdasarkan hasil analisis derajat kejenuhan pada sebelumnya, diperoleh nilai DS pada ruas jalan Solo Purwodadi sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu pengamatan di pagi hari dengan nilai DS 1,41 dengan tingkat pelayanan pada kategori F. Kedua, waktu pengamatan siang hari dengan nilai DS 1,20 berada pada kategori tingkat pelayanan F. Dan ketiga, waktu pengamatan sore hari terdapat nilai DS 1,55 dengan tingkat pelayanan berada pada kategori F. Dapat disimpulkan dalam hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tingkat pelayanan jalan pada seluruh waktu pengamatan berada pada kategori F. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arus lalu lintas pada ruas jalan Solo Purwodadi telah mengalami kemacetan dan berada pada kondisi tidak stabil. Kendaraan bergerak dengan kecepatan rendah, sering terjadi antrean panjang dan pengemudi memiliki keterbatasan ruang gerak akibat tingginya kepadatan lalu lintas. Nilai tingkat pelayanan terburuk terjadi pada sore hari dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 1,55. Tingginya nilai tersebut menunjukkan bahwa volume kendaraan yang melintas jauh melebihi kapasitas jalan yang tersedia. Kondisi lalu lintas pada sore hari dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas masyarakat pulang kerja, aktivitas pendidikan, perdagangan, serta distribusi barang antar wilayah. Selain itu, pada sore hari jumlah kendaraan berat seperti truk dan bus juga meningkat sehingga turut memperburuk kondisi lalu lintas pada ruas jalan. Kondisi tingkat pelayanan jalan kategori F menunjukkan bahwa ruas jalan Solo Purwodadi memerlukan penanganan lalu lintas secara serius. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka potensi kemacetan diperkirakan akan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahun. Penurunan tingkat pelayanan jalan juga dapat berdampak pada meningkatnya waktu tempuh perjalanan, konsumsi bahan bakar kendaraan, serta risiko kecelakaan lalu lintas, dan menurunnya kenyamanan pengguna jalan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada ruas jalan Solo Purwodadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi lalu lintas pada ruas jalan tersebut berada pada tingkat kepadatan yang cukup tinggi, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Tingginya volume kendaraan yang melintas menunjukkan bahwa ruas jalan memiliki peranan penting sebagai jalur penghubung antar wilayah dan pendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kendaraan yang paling dominan melintas adalah sepeda motor, sedangkan kendaraan berat seperti bus dan truk juga turut mempengaruhi kondisi operasional lalu lintas karena membutuhkan ruang gerak yang lebih besar. B. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperlukan upaya penanganan yang lebih optimal untuk meningkatkan kinerja lalu lintas pada ruas jalan Solo Purwodadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengurangi hambatan samping melalui penertiban parkir liar, pengaturan pengendaraan berhenti,
serta pengendalian aktivitas perdagangan di tepi jalan agar arus kendaraan dapat bergerak lebih lancar dan stabil. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan lalu lintas, terutama pada jam sibuk agar kemacetan dan antrian kendaraan dapat diminimalkan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.